Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kakak. Semua semangat untuk memuji Tuhan kan? Semangat. Semangat dong, harus semangat. Tadi malam kan kita udah tidur nyenyak tuh. Sekarang tiba saatnya kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Yuk semuanya kakak undang bangkit berdiri biar gak ngantuk. Kita sama-sama mau angkat satu pujian, Bila Roh Allah Ada. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari setidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari setidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari setidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari setidak menari. Roh Allah ada di dalamku, Bukan tertawa. tertawa, ha 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 ha. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Roh Allah ada di dalamku, bukan terbang tinggi bagai raja wali. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan terbang tinggi bagai raja wali. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali. Ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ha 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 ha. Puji Tuhan, semua sukacita. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memfokuskan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita akan angkat satu penyembahan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuh
pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih bisa datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bisa menaikkan segala pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, semangat yang baru, tubuh yang sehat, nafas yang segar yang sudah Engkau berikan ya Bapa pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong beracaralah bersama kami Tuhan hari ini di kebaktian anak Tabernakel Kasih ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hancurkan, patahkan segala kerja kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Roh Kudus, urapi kami Tuhan. Urapi kami satu persatu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua siap memuji nama-Mu. Yang siap memuji nama Tuhan, semuanya sama-sama katakan amin. Oke adik-adik masih siap untuk memuji Tuhan kan? Iya dong Kak. Kalau gitu coba di sini angkat tangan. Siapa sih yang percaya bahwa Roh Allah itu ada di sekitar kita? Angkat tangannya. Roh Allah itu ada di sekitar kita, di utara, di selatan, timur, barat. Roh Allah itu memenuhi sekitar kita. Oleh karena itu yuk sama-sama kita semangat, kita memuji Tuhan. Kita katakan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Tutup yuk, di timur. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hidup di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan ada Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi yuk katakan ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk adik-adik. Ya adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ngasih pengumuman dulu. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa memberikannya dengan cara ditransfer melalui nomor rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau di akhir dari ibadah. Selamat memberikan persembahan ya adik-adik. Adik-adik, jangan lupa ya, kita setiap hari Rabu ada acara Zoom santai bersama kata. Adik-adik boleh ikut, boleh juga ajak teman-teman, saudara adik-adik setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan jangan lupa juga untuk ikutan ibadah kata melalui YouTube channel Tabernakel Kasih. Dan jangan lupa minggu depan kita bertemu di ibadah onsite di gereja kita, GBKDI Tabernakel Kasih, Jalan Cimanuk nomor 15, jam 8 pagi sampai jam 10. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita undang Roh Kudus yang manis untuk hadir dalam hati setiap kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi
manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah kami ini dari awal hingga pertengahan. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami undang Roh-Mu yang kudus untuk memimpin jalannya ibadah ini, jalannya firman Tuhan ini, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak dapat bertumbuh dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Gimana, masih tetap semangat kan untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Oke, bagus. Kalau sudah semangat, siapin catatannya, siapin juga Alkitabnya, supaya kita nggak cari-cari waktu Kak Ina minta, ayo kita buka Alkitabnya, nggak cari-cari lagi. Udah siap semua? Siap? Kak Ina hitung sampai 5 deh. Nungguin kalian yang belum ada Alkitab, cari Alkitabnya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada ya semua Alkitabnya ya? Sip. Pagi hari ini kita akan membahas tentang minyak urapan. Sebelum kita membahas tentang minyak urapan, kita akan melihat dulu minyak-minyak apa saja sih yang kita tahu. Minyak goreng. Biasanya minyak goreng ini berasal dari kelapa sawit, dibuat dari kelapa sawit. Atau ada minyak wijen, atau ada minyak jagung. Oh, banyak sekali minyaknya ya. Terus apa lagi? Minyak kayu putih, betul. Dipakai untuk, iya, kalau kembung, kalau gatal kita pakai minyak kayu putih. Terus ada minyak apa lagi? Oh iya, minyak telon. Biasanya dipakai sama bayi ya, biar wangi, biar hangat. Terus ada minyak apa lagi? Oh, ada baby oil, betul. Biasanya untuk bikin lembut kulit. Terus ada apa lagi? Minyak tanah, masih tahu minyak tanah? Oh, minyak tanah atau kita kenal juga dengan bahan bakar minyak. Nah, itu semua minyak-minyak, macam-macam minyak dengan kegunaannya masing-masing. Nah, sekarang kita mau bahas tentang minyak urapan. Apa itu minyak urapan? Minyak urapan dibuatnya dari apa? Minyak urapan kegunaannya apa? Kita mau pelajari itu semua hari ini. Kita sudah pernah mempelajarinya dan Kaina mau mereview, mengingat kembali tentang apa itu minyak urapan. Yuk kita buka Alkitabnya di Keluaran. Keluaran 30 ayat 22 sampai 33. Kak Ina akan baca perlahan-lahan ya. Kalian simak baik-baik sambil kalian juga membacanya masing-masing di rumah. Keluaran 30 ayat 22 sampai 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal,
ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan segala perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel, haruslah kau katakan demikian: Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, tadi kita baca, kita simak sama-sama. Minyak urapan adalah minyak yang kudus bagi Tuhan. Minyak khusus yang digunakan pada saat itu untuk mengkhususkan, mengkuduskan. Ingat ya, kudus itu artinya khusus, mengkhususkan perkakas-perkakas yang ada di tabernakel. Juga untuk mengkhususkan, mentahbiskan, mengkuduskan orang menjadi seorang imam. Nah, itulah minyak urapan yang digunakan pada zaman tabernakel. Nah, selanjutnya minyak ini digunakan untuk mentahbiskan seorang raja. Kalian masih ingat cerita tentang Saul yang diurapi menjadi raja, tentang Daud yang juga diurapi menjadi raja. Mereka diurapi oleh Samuel dengan menggunakan minyak. Nah, minyak yang digunakan adalah minyak urapan untuk mengurapi, untuk menguduskan, untuk mengkhususkan orang itu, Saul dan Daud dalam hal ini, menjadi seorang raja. Jadi, minyak urapan ini adalah minyak khusus bagi Allah, minyak yang dikuduskan. Kalau benda atau peralatan yang diurapi oleh minyak urapan ini, berarti benda atau peralatan ini adalah khusus untuk Tuhan. Kalau orang yang diurapi oleh minyak urapan ini, berarti dia juga memiliki tugas yang khusus, seperti raja misalnya, untuk memimpin bangsa Israel. Hanya Raja Israel yang diurapi oleh minyak urapan ini. Raja-raja bangsa lain tidak diurapi dengan menggunakan minyak urapan ini, karena minyak ini khusus. Seperti tadi di Keluaran 30 ayat 32 dan 33, minyak ini tidak boleh dipakai sembarangan. Minyak ini harus digunakan dengan cara yang khusus, cara yang kudus. Orang-orang yang diurapi dengan menggunakan minyak urapan ini berarti dia memiliki tugas yang khusus. Benda-benda yang diurapi oleh minyak urapan ini berarti peralatan ini, benda-benda itu adalah khusus untuk Tuhan, karena minyak ini adalah minyak yang kudus bagi Tuhan. Raja memiliki tugas menjadi pemimpin bangsa Israel. Yesus juga diurapi dengan menggunakan minyak. Kalian masih ingat seorang perempuan yang meminyaki Yesus? Nah, Yesus juga diurapi. Kenapa Yesus diurapi? Karena Yesus memiliki tugas yang khusus, yaitu sebagai juru selamat manusia.
itulah tugas khususnya. Kalau sekarang minyak urapan dipakai untuk apa? Minyak urapan dipakai untuk mentahbiskan seseorang dengan jabatan tertentu. Berarti orang itu memiliki tugas khusus. Misalnya seorang hamba Tuhan, dia diurapi dengan menggunakan minyak urapan. Atau seorang yang sakit bisa juga ditumpangkan dengan minyak urapan. Atau tempat, misalnya tempat usaha, tempat yang dipenuhi dengan kuasa-kuasa kegelapan, bisa kita doakan dengan menggunakan minyak urapan ini. Tapi ingat, ketika minyak urapan ini digunakan, minyak urapan ini harus digunakan dengan benar. Karena apa? Karena bukan minyak ini yang berkuasa. Karena bukan minyak itu yang berkuasa. Tapi ada kuasa Allah yang bekerja. Minyak urapan ini hanya sebagai media, sebagai alat untuk manusia. Dan yang bekerja adalah kuasa Allah. Jadi kalau seseorang menumpangkan tangan kepada orang yang sakit dengan menggunakan minyak urapan dan orang itu sembuh, yang ajaib bukan minyak urapannya. Yang luar biasa bukan minyak urapannya, bukan juga orang yang berdoa, tetapi kuasa Allah yang bekerja melalui orang yang berdoa dengan benar dan beriman menggunakan minyak urapan kepada orang yang sakit itu. Jadi bukan minyak urapannya ya yang berkuasa, yang ajaib, tetapi yang berkuasa dan ajaib adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita juga diurapi dengan pengurapan roh sehingga kita menjadi orang-orang anak-anak yang khusus bagi Tuhan. Kita adalah orang-orang kudus, kita adalah orang-orang khusus yang menjadi milik Allah. Nah, kalau pengurapan roh itu apa? Kita bahas ya. Pengurapan roh. Pengurapan itu adalah pencurahan atau dicurahkan. Jadi, kalau diurapi oleh minyak urapan, berarti diberi atau dicurahi oleh minyak. Seperti Saul, Daud, dan Salomo, raja-raja Israel, yang diurapi oleh Samuel dengan menggunakan minyak urapan. Itu dicurahi dengan minyak. Nah, berarti kalau pengurapan roh, berarti diberi, dicurahi, dipenuhi, diisi oleh roh. Dalam hal ini, rohnya itu adalah Roh Kudus. Jadi, pengurapan roh adalah Roh Kudus yang dipenuhkan, diisikan, dicurahkan kepada diri kita. Jadi, kalau kita mengalami pengurapan roh, berarti hidup kita dipenuhi, diisi oleh Roh Kudus. Dengan mendapatkan pengurapan Roh Kudus, berarti kita mendapatkan kepenuhan Roh Allah. Artinya kita dipenuhi oleh kuasa Allah. Makanya saat ini minyak urapan bisa digunakan untuk mendoakan orang yang sakit. Karena ada kuasa Roh Allah yang masuk ke orang sakit itu, yang dicurahkan kepada orang sakit itu untuk mampu menyembuhkan sakit penyakitnya. Atau dipercikan ke tempat-tempat yang mengandung kuasa kegelapan, atau ke tempat yang dikhususkan, memiliki tugas khusus. Nah, kalau kita mengalami pengurapan roh, berarti hidup kita diisi oleh kuasa Allah. Dikhususkan hidup kita menjadi milik Allah. Jadi hidup kita tidak lagi sembarangan, hidup kita khusus untuk Allah. Meskipun mungkin tidak ada hamba Tuhan yang menumpangkan tangan atas kepala kita dengan menggunakan minyak urapan, tetapi Allah sendiri bisa memenuhi kita dengan pengurapan roh, sehingga kita memiliki kepenuhan roh dan kita menjadi anak-anak yang khusus, yang kudus, yang memiliki tugas khusus. Tugas kita apa?
yaitu memberitakan kerajaan sorga, yaitu menjadi terang, yaitu menjadi garam, yaitu menjadi teladan dimanapun kita berada. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa itu minyak urapan. Minyak urapan itu adalah minyak kudus bagi Allah untuk mengkhususkan suatu benda atau peralatan atau orang menjadi khusus, menjadi kudus bagi Allah. Kalau zaman sekarang bisa digunakan untuk menyembuhkan orang sakit, dipercikan ke tempat-tempat yang mengandung kuasa kegelapan, atau untuk sebagai pentahbisan tempat untuk tempat usaha atau suatu tempat yang dikhususkan bagi Allah, atau mentahbiskan jabatan bagi seseorang, jabatan gerejawi. Contohnya seorang hamba Tuhan. Nah, kita mendapatkan juga pengurapan roh, sekalipun mungkin tidak ada orang yang menumpangkan tangan atas kepala kita dengan menggunakan minyak urapan. Tetapi pengurapan roh bisa kita terima. Dan pengurapan roh ini sebagai proses untuk kita bisa mendapatkan kepenuhan roh. Jadi kita semua bisa mendapatkan pengurapan roh meskipun tidak menggunakan minyak urapan. Asal kita sungguh-sungguh meminta pengurapan roh itu kepada Allah. Paham semuanya? Yuk kita baca ayat hafalan kita minggu ini di 1 Yohanes 2 ayat 20a. 1 Yohanes 2 ayat 20a. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 2 ayat 20a. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Sekian firman Tuhan tentang minyak urapan dan pengurapan roh. Ingat, kita adalah orang-orang yang sudah diurapi, yang sudah dikhususkan, khusus hidup kita bagi Allah. Jadi, jangan gunakan kehidupan kita dengan sembarangan, karena kehidupan kita adalah khusus bagi Allah. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan firman Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Kami belajar tentang minyak urapan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah mengurapi kami masing-masing satu persatu menjadi seorang anak yang khusus hidupnya bagi Allah. Kami tidak mau menyia-nyiakan kehidupan kami Tuhan dengan melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kami mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan apa yang menjadi tugas kami dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat menjalankan setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kami dengan menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan, untuk kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami menjadi anak-anak yang khusus bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Minggu. Tuhan Yesus memberkati.